Nah guys, kita ketemu lagi membahas atau membedah KUHP yang baru ya. Setelah kemarin pada volume 1, kita lanjut ini volume 2 ya. Kita mulai dari sini. Nah, kita mulai lagi ya. Ini bagian kedua, masih dalam buku ke-1 tentang pidana. Pasal 64. Pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ya, gitu. Kemudian pasal 65, terus ya, gue naik dulu. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Jadi sekarang ada yang namanya pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, bahkan pidana kerja sosial gitu ya. Jadi keren nih, udah mungkin nggak harus dipidana penjara, tapi bisa juga dengan pidana pengawasan. Nah, nanti kita akan jelaskan ya apa itu pidana tutupan, pengawasan, maupun denda dan kerja sosial ya. Ini kerja sosial ini semacam kerja untuk berbakti kepada masyarakat gitu ya. Kayak misalnya apa ya, sapu-sapu jalan lah, seperti itu ya. Jadi udah mirip-mirip dengan di luar negeri nih. Gitu ya, keren. Nah, ini pasal 66 ayat 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, ini ya. Jadi bisa diberikan pidana tambahan ya, berupa ini ya semuanya nih, termasuk pemenuhan kewajiban adat. Wow, jadi bisa dihukum adat gitu kan. Misalnya disuruh apa ya, adat Bali misalnya kan, disuruh terjun ke laut misalnya atau terjun ke api misalnya bisa nih gitu ya. Kemudian ayat 2, pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja, tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan gitu ya. Kemudian ayat 3, pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih gitu ya. Terlihat, gue pindah lagi ya ke atas. Kemudian pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya gitu ya. Kemudian pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Jadi ada pidana tambahan ya yang di atas itu, yang pada ayat 1 itu. Gitu ya. Kemudian pasal 67, pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C. Ini tadi ya, pidana bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Alternatif artinya ada pilihan-pilihan ya, jika berkelakuan baik lah selama 10 tahun, berubah jadi seumur hidup lah, dan sebagainya ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini mengenai pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Kemudian ayat 2, pidana penjara waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut gitu ya. Kemudian ayat 3, dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut ya. Jadi maksimal 15 tahun.
Namun apabila ada pemberatan gitu ya untuk pidana 15 tahun tersebut, maka dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun gitu ya, ditambah lagi. Kemudian pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. Jadi seperti itu ya, maksimal 20 tahun. Sudah termasuk dengan pemberatannya. Seperti itu. Kemudian pasal 69, ntar dulu ya, gue pindah dulu ya ke atas ini. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun, nah ini pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi buat yang seumur hidup nih, nih kabar baik nih, bisa berubah jadi 20 tahun gitu ya, bisa 20 tahun. Kemudian ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana 20 tahun sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah PP ya. Jadi seperti itu ya. Ini lebih manusiawi lah ya. Jadi yang tadinya seumur hidup nih, wah ini kabar baik banget ya buat mereka ya. Luar biasa, akhirnya bisa bebas gitu ya. Wow. Nah ini mengenai alasan pemaaf ya, seseorang melakukan tindak pidana bisa dimaafkan ya, yaitu pasal 70 ayat 1A, terdakwa adalah anak terdakwa berumur di atas 75 tahun, kemudian terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, kemudian terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban gitu ya. Kemudian yang F, terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar gitu ya. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain gitu ya. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Artinya si korban sendiri yang nyuruh gitu ya. Disuruh, mendorong, kemudian terjadi tindak pidana seperti itu. Jadi tidak bisa dimaafkan ya. Kemudian tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Jadi tindak pidana tersebut adalah akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi gitu ya. Jadi cuma sekali itu aja gitu ya. Kemudian kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain gitu ya. Nanti kita akan baca penjelasannya. Kemudian pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya gitu ya. Jadi ya memang pidana penjara ya pasti akan menimbulkan penderitaan yang besar gitu ya. Kemudian pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Wah, jadi ini betul-betul manusiawi banget ya. Ini KUHP yang baru ini. Kemudian penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat apa itu, nggak kelihatan saya ini, tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kemudian tindak pidana terjadi di kalangan keluarga gitu ya. Tindak pidana terjadi karena kealpaan. Jadi seperti itu ya, kurang lebih alasan-alasan pemaaf ya. Kemudian pasal 71, jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dalam pasal 51 sama dengan pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda saja gitu ya. Jadi nggak di penjara gitu ya, cuma didenda doang gitu loh. Kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Jadi enak juga ya. Enak buat penjahat gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya, pidana denda, kemudian tanpa korban tidak mempermasalahkan sebagainya. Ya gitu ya. Jadi sekian dulu ya, kita lanjut lagi next time. Thank you. Oh ya guys, ini jaket ada hoodie-nya dari The Bears. Ini sih kece banget loh, ada di situ di bawah.